Kebenaran adalah kebenaran. Katakan Siapakah iya untuk iya, presiden katakan yang tidak akan untuk meneruskan tidak. pemerintahan setelah Bapak Joko Widodo turun dari jabatan? Maka sebaiknya menurut petunjuk dan arahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, kembali masalah presiden yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan yang sengit di antar masyarakat dan pendukung para baca pres. Siapakah yang lebih berhak menggantikan Joko Widodo? Siapakah yang lebih berkualitas sehingga pantas untuk menjadi pengganti dari Joko Widodo? Siapakah yang menerima kepercayaan atau ditunjuk oleh Jokowi sebagai pengganti dan meneruskan pola program-program yang telah Jokowi kerjakan sampai dengan hari ini? Pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus menjawab sebagian pertanyaan ini. Mungkin banyak beredar pertanyaan-pertanyaan di dalam sekitar lingkaran Bapak Joko Widodo, sehingga Pak Jokowi mengatakan bahwa dia sempat disebut Pak Lurah. Menunggu arahan Pak Lurah, menunggu perintah Pak Lurah, dan Jokowi telah menjawab bahwa dia bukanlah lurah. Pertanyaan itu tentunya seputar apakah ada izin atau apakah boleh seperti ini untuk memilih capres, atau siapakah capres yang akan dipilih? Maka jawabannya selalu menunggu Pak Lurah. Demikian juga dengan rakyat mengatakan pada saat ditanya siapakah presidennya, sebagian besar pun mengatakan menunggu arahan Pak Jokowi. Beberapa partai juga mengatakan hal yang demikian. Tegak lurus dengan Joko Widodo, menunggu arahan dari Bapak Joko Widodo. Tetapi ada pula partai yang salah arah mengatakan bahwa menurut tondo-tondonya sudah jelas siapa yang didukung oleh Jokowi, dan akhirnya partainya terbelah sehingga dia pun harus mencari pengganti siapa yang akan didukung, dan dia harus mencari pengganti untuk kader-kadernya yang telah menyeberang ke partai-partai lain. Partai baru yang dipandang sebagian masyarakat memiliki arogansi yang begitu tinggi. Saat pertama mengatakan mendukung Ganjar Pranowo, kemudian timbul polemik, akhirnya mengatakan akan mengevaluasi, dan terakhir kemarin dia mengatakan bahwa mengevaluasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan akan kembali mengadakan rembuk rakyat. Itulah apa yang dikatakan menafsirkan orang lain menurut pandangan diri sendiri. Jokowi menjawab hal itu semua dengan jelas dan gamblang pada pidato kenegaraan kemarin. Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Siapa ini Pak Lurah? Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahwa Jokowi tidak berhak melakukan tunjukan capres dan cawapres, karena itu adalah bagian atau hak dari partai politik untuk mendukung, untuk mengusung, baik itu partai secara sendirian ataupun gabungan beberapa partai. Itulah yang diamanatkan oleh undang-undang. Mengenai soal foto-foto yang beredar, yang selama ini diklaim oleh pendukung dari Prabowo Subianto bahwa itu merupakan arahan dari Pak Jokowi,
bahwa itu adalah petunjuk dari Jokowi, bahwa itu adalah izin dari Jokowi, sehingga terpasanglah foto-foto antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dari apa yang dikatakan Jokowi, itu menyatakan bahwa beliau tidak pernah memberikan dukungan, beliau tidak pernah menyuruh, dan beliau tidak pernah memberikan izin. Selanjutnya perdebatan di antara masyarakat pun dijawab oleh Adian Napitupulu seperti dalam video berikut ini. Artinya kita masih memegang perintah yang awal, jaga Jokowi. Artinya dan sampai hari sebenarnya- ini perintah itu tidak berubah. Oke, artinya Jaga Jokowi, baik. jaga Jokowi, bahwa Jokowi adalah orang baik yang tidak akan pernah melupakan asal usulnya. Jokowi bukan maling kundang. Jokowi bukan anak durhaka. Oke. Orang yang mendapatkan keistimewaan luar biasa. Bahkan anaknya dapat jabatan, diperjuangkan. Ibu kita ketua umum ikut berkampanye bahkan untuk anaknya. Kita diperintahkan ke Sumatera Utara berkampanye untuk menantunya. Oke. Apakah mungkin ada orang yang mau mengkhianati kebaikan ketua umum kami yang seperti itu? Tidak mungkin. Dan kami masih yakin Oke. Jokowi orang baik. Jelas terlihat apa yang dikatakan oleh Adian bahwa Joko Widodo bukanlah seorang pengkhianat. Bahwa Jokowi adalah orang yang diperjuangkan agar bisa menjadi memimpin bangsa ini dan memajukan bangsa ini oleh PDI Perjuangan, sehingga Jokowi tidak mungkin lari ke kubu lain atau ke partai lain untuk mendukung capres lain. Seperti itulah gambaran dari apa yang dikatakan oleh Adian Napitupulu. Sobat-sobatku semuanya, perdebatan ternyata tidak hanya di seputar kamera, perdebatan tidak hanya di lingkungan istana atau di lingkungan Bapak Joko Widodo, tetapi perdebatan itu terus muncul di medsos maupun di grup-grup WhatsApp yang beredar yang saat ini sedang marak dan ramai membicarakan siapakah presiden yang akan ditunjuk oleh Joko Widodo. Siapakah presiden yang mendapatkan berkah keberuntungan atau durian runtuh yang ditunjuk oleh Jokowi? Siapakah capres yang paling berkualitas, capres yang paling baik, capres yang paling bisa memimpin, capres yang akan bisa memajukan negara ini, capres yang memiliki talenta yang baik sehingga ditunjuk akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo. Dan itu terus menjadi sebuah persaingan, perdebatan yang saling menjawab di grup-grup WhatsApp, karena masing-masing saling mengunggulkan calonnya. Masing-masing pendukung menunjukkan kejelekan dari calon lawan yang didukung. Masing-masing pendukung menunjukkan, meninggikan calon yang didukung. Rupa-rupanya wartawan juga banyak bertanya-tanya, siapa sih yang akan didukung oleh Joko Widodo? Siapa sih yang dipercaya oleh Jokowi untuk meneruskan tongkat estafetnya? Sebelum keberangkatannya menuju ke negara-negara di Afrika, Jokowi dikabarkan mengunjungi sebuah pasar, dan di situ Jokowi dikejar oleh beberapa wartawan. Dengan penuh rasa penasaran, wartawan ini menanyakan kepada Jokowi, apakah benar kabar yang tersiar di masyarakat bahwa Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai penerus tongkat estafet kepresidenan? Presiden Joko Widodo membantah dirinya mendukung Prabowo Subianto sebagai pemegang estafet presiden selanjutnya. Hal itu dikatakan oleh Presiden Jokowi usai memantau harga bahan pangan di Pasar Sukaramai, Medan Sabtu siang. Ya, kalau memang suaranya seperti itu ya ditanyakan kepada angin aja. Sobat-sobatku semuanya, dari jawaban Jokowi kepada wartawan tersebut, jelas bahwa Jokowi memang tidak menunjukkan bahwa dia mendukung atau dia akan memberikan tongkat estafet kepada Prabowo Subianto. Sudah jelas gambarannya apa yang dijawab oleh Jokowi, dan Jokowi menyarankan bertanya kepada siapa. Apakah sobat-sobatku mengerti kemanakah arah
dukungan atau tongkat estafet itu nanti akan diserahkan. Dari beberapa video di depan, semestinya kita bisa menebak dan kita bisa mengerti siapakah capres yang akan meneruskan pemerintahan ini pada tahun 2024. Mengambil cara dari mantan Menteri Penerangan pada zaman Soeharto, yaitu almarhum Bapak Harmoko, saya akan mencoba menjawab. Siapakah presiden yang akan meneruskan pemerintahan setelah Bapak Joko Widodo turun dari jabatan? Maka sebaiknya menurut petunjuk dan arahan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kita menanyakan kepada angin. Sobat-sobatku semuanya, pilihlah capres yang tidak tersangkut unsur radikal dan intoleransi. Pilihlah capres yang tidak memiliki catatan masa lalu yang sangat menyakitkan dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Pilihlah capres yang akan membawa negara ini menjadi negara maju, meneruskan program dari Bapak Joko Widodo, dan pilihlah capres yang jelas-jelas akan mengutamakan kesetaraan hak di antara seluruh warga negara yang ada di Republik ini. Siapakah dia? Walaupun secara undang-undang beliau tidak akan secara jelas dan tekstual menyatakan inilah capres pilihannya, tetapi di dalam perjalanannya sampai dengan hari ini, kita semua sudah mengerti dan kita semua sudah bisa merasakan angin itu bertiup kemana. Angin itu berjalan ke arah siapa? Bahwa orang inilah yang dipilih oleh Jokowi tentu tidak akan jauh dari Jokowi, tentu tidak akan jauh dari sifat-sifat dan karakter yang dimiliki Jokowi, tentu tidak akan jauh dari sikapnya kepada rakyat seperti apa yang Jokowi lakukan terhadap rakyat, di mana setiap kali Jokowi melakukan kunjungan, salam Opi Dantos.